Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Salatan tamla'u biha qulubana yaqina wa biha Allah fid daraini min kulli makruhin wa su'in yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa malihi wan nasi ajma'in, atau kama qala habibuna sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Yang Allah muliakan para alim ulama dan guru-guru agama, yang Allah hormati para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan badan. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua hidayah dan juga taufiknya, sehingga pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat ini, tempat di mana kita bersama-sama bergembira memperingati lahirnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diperintahkan dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dan juga di tempat ini sama-sama kita memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan Maulid Ad-Dibai dan qasidah pujian-pujian terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga membaca salawat kepada beliau, yang kita harapkan dengan apa yang kita perbuat pada siang hari ini menjadikan salah satu bukti bahwasanya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk orang yang layak nantinya mendapat syafaat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenang kehidupan beliau, bagaimana beliau memperjuangkan agama Islam, bagaimana beliau membawa hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua berkat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir hidup beliau selama 63 tahun tidak bisa merasakan bagaimana manisnya sebuah kehidupan yang dihadapi beliau setiap saat, setiap waktu, cacian dan hinaan. Bahkan bukan itu saja, bahkan pernah direncanakan dibunuh. Itulah puncak daripada orang-orang kafir Quraisy ingin menghina, ingin membunuh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada Siti Khadijah mendapatkan zuriat anak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 6 orang. Jadi Nabi kita diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Siti Khadijah itu 6 orang, 3 laki-laki dan juga 3 perempuan. Tetapi yang meneruskan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya Sayyidah Fatimah Al-Zahra. Anak Nabi yang paling tua adalah Qasim. Adapun anak Nabi daripada Siti Khadijah yang paling anum atau paling bungsu adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra itulah ketika beliau menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Siti Fatimah 2 anak yang luar biasa, yaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Bagaimana cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, ketika Siti Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan, ketika itu Nabi kita himonya luar biasa, bergembiranya luar biasa karena cucu pertama lahir. Pada ketika lahirnya Sayyidina Hasan, Nabi kita himung luar biasa. Kada lawas imbah himung, Nabi kita justru menangis. Apa nama membuat Nabi kita menangis ketika beliau himungnya mendapat cucu Sayyidina Hasan? Jibril membawa satu tegenggam tanah nang bertanah nang menunjukkan indah tanah kuburnya Sayyidina Hasan. Kemudian lahirnya juga kembali Sayyidina Husain. Nabi kita sanangnya luar biasa. Ketika sanangnya luar biasa, datang lagi Jibril membawa satu gempa tanah nang tanah itu berwarna merah atau berwarna habang. Lalu ujar Nabi, ya Sayyidina Jibril, tanah apa nang berwarna habang nang ini? Ujar Jibril menjawab, ini tanah Karbala, nanti cucumu akan dipenggal gurunya di sini. Bayangkan ya, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, junjungan besar Nabi Muhammad SAW harus mendapat ujian terbesar. Cucu beliau termulia harus meninggal dunia dalam keadaan dipenggal gulu beliau. Makanya ketika Nabi SAW sering menggendong Sayyidina Hasan, menggendong Sayyidina Husain, itu Nabi sering mencium gulunya Sayyidina Husain. Jadi Nabi itu bila bertemuan cucu Sayyidina Hasan dicium sidin di montong, tapi pada ketika bertemuan Sayyidina Husain dicium di gulunya. Sehingga Sayyidina Husain cemburu melapor kepada Umar Sin Fatimah, ya umahnya kai itu mai kada adil, tak sayang Hasan pada ulun karena pajak Fatimah. Kai mai bila bertemuan Hasan cium di montong di bibir, tapi bila bertemu ulun kenapa Nabi kai itu mencium gulu ulun hamaknya? Karena protes anak sidin, maka dilaporkan oleh Fatimah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Abah, cucu pian baik cemburu karena pian tu lebih mensayangi Sayyidina Hasan. Dapat Nabi karena Husain mengatakan pian tu bila bertemu Hasan hingga aja mencium bibir Sayyidina Hasan, hingga mencium montong Sayyidina Hasan, tapi bila bertemu Husain karena pian mencium bulu kada montong. Nabi kita menangis. Dapat Nabi kita, ya Fatimah Zahra, bahwa saya cucuku itu akan mati dua-duanya, bukan meninggal dunia secara wajar. Nanti Jibril Sayyidina Hasan meninggal dalam keadaan diracuni dan Sayyidina Husain akan dipenggal gulunya. Jadi luar biasa cucu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Husain sudah merancak dewasa, mulai daripada Khalifah Abu Bakar meninggal dunia diganti dengan Khalifah Umar, diganti Khalifah Utsman, diganti daripada Khalifah Sayyidina Ali, diganti Khalifah Hasan. Dari situ berpindah kepada Sayyidina Muawiyah. Mulai situlah sudah perebutan khalifahnya. Ketika Muawiyah meninggal dunia, diganti anaknya Muawiyah nang luar biasa zalimnya, nang bernama Yazid bin Muawiyah. Yazid ini khawatir kerajaan khalifah akan diambil Sayyidina Husain, lalu diperintahkan Yazid, ujar Yazid, bunuh cucunya Muhammad Sayyidina Husain. Siapapun yang kau mempegal gurunya atau bersama nangkapnya diberikan hadiah nama gitu besar. Sayyidina Husain dikepung sampai 30.000 pasukan. Jadi waktu itu nang setia dengan Sayyidina Husain, ujar Sayyidina Husain, esok aku akan berangkat menuju Kufah ya, yang ke Irak ya. Siapa di sini anak menemani aku silahkan mengkada-kada bapaknya. Ada 72 orang sahabat beliau nang setia anak menemani beliau, termasuk ladang sanak sidin, termasuk juga anak sidin, termasuk bini sidin. Malam harinya beliau ziarah ke makam Rasulullah. Ujar Sayyidina Husain, ya kai,
ulun kayaknya dibunuh orang, maka ulun memohon lampian kayai sambutlah ulun nanti apabila sudah meninggal di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun isuk kayai anak berangkat bingung kemana ulun udah tahu tujuannya, cuman ya kai ya Rasulullah hai kai ulun mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana langkah kaki ulun nang di Allah Ta'ala tuju akan ulun kasih tuh walaupun ulun harus mati. Ulun kada meminta kepada Allah Ta'ala di mana nang selamat kan ulun minta. Nah ulun minta tuh ya Allah tunjukkan langkah laki ulun nang mana Tuhan ridha, ulun siap aja walaupun harus meninggal dunia. Nah ketika sudah ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah dan bertemu dengan Siti Fatimah Zahra. Ketika itu Nabi kita dengan senyum bahagia, Fatimah senyum bahagia. Lalu ditanya oleh Sayyidina Husain, "Kai umak kenapa pian bahagia?" Ujar Sayyidina Fatimah, "Sebentar lagi kita akan berjumpa. Sebentar lagi ya kai beliau yaitu Rasulullah, sebentar lagi kita akan berjumpa." Selang beberapa jalan menuju Kufah, di tengah jalan tepat di Karbala, beliau berucap kepada pasukan Sidin, nah jumlahnya hanya 72, itu pun beserta dengan bini anak beliau ya. Ujar Sidin, "Aku ini dikapungi oleh Yazid ya. Yazidnya bukan langsung Yazid nang tolong, tapi Ibnu Ziyad dan Umar bin Sa'ad itu Wakas ya. Itu nama ngepung beliau. Jadi ujar Sidin nang dikehendaki mereka tuh bukan pian baratan tapi ulun aja. Jadi silakan mau hendak murid-murid ya kada apa-apa ya kah. Karena nang ditacari buhan itu bukan pian ulun ya kah. Jadi mun pian buri silakan, mun kada buri silakan. Sepakat nang 72 kami siap untuk mati membela cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di Kufah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji beliau. Sayyidina Husain itu membawa anak paling halus 6 bulan. 3 hari sudah anak Sayyidina Husain itu kada sing minuman. Sampai ada sahabat anak ilat tuh tak kawali narik ke atas. Kehausan luar biasa. Sehingga pada ketika itu anak Sayyidina Husain yang usia 6 bulan ditindak tuh menangis kada beampihan karena kehausan. Jadi ada dang sanak tiri Sayyidina Husain, karena Ali itu kan imbah menikah Siti Fatimah beberapa kali belum menikah. Ada juga anak daripada Sayyidina Ali nang bukan dari Fatimah, dang sanak daripada Sayyidina Husain nang tirinya. Ketika melihat anak Sayyidina Husain, anak kemanakan anggapnya kan, bukan anggap ini, kan. Jadi ujar dang sanak Husain nang tiri, "Ya Sayyidi Husain." Jadi Ali mengajarkan kepada anak beliau Nanudi untuk memanggil dang sanaknya Husain harus dengan panggilan ya Sayyidi, karena Husain itu anak daripada Siti Fatimah harus dimuliakan. Jadi walaupun barang sanak nang dulinya harus memanggil daripada Husain itu ya Sayyidi Husain. Lalu ujar Sayyidina Husain apa dang sanak, anak yang sudah beberapa hari kada sing minuman, susu kada juga, baju habis, itu manangis kada sing ampihan. Napa ujar Sayyidina Husain, izinkan ulun hendak mengambil sumur, mengambil banyu di telaga situ yang sudah ditunggui oleh bubuhan Ibnu Ziyad, bubuhan kapilah, bubuhan Yazid, nah hendak membunuh Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain di kampung kasihnya tak ada di mati orang, kada apa ulun. Nah ketika itu sedang daripada Husain itu mengambil banyu di satu danau lah. Sampai di sana ketika itu langsung dihadang bubuhan Yazid dengan jumlah beberapa orang. Ketika beliau mengambil banyu dengan gayung, anggap gayung, langsung ditatak tangan kedua daripada dang sanak tiri Sayyidina Husain. Tapi kan anak melihat anak kamanakan tuh, anak daripada Husain kayak apa minum kehausan kada dari banyu, langsung diikut oleh Sayyidina anak dang sanak tiri Husain, diikut dibawa muka pelambak, udah dikapur orang sampai gigitnya dang sanak Husain tuh patahan. Ketika itu langsung pulang dikapit oleh beliau dengan itu tangan sudah paget dikapit pulang besok buka. Ketika mendekati dengan kapilah buan rombongan apa Sidin Sayyidina Husain, karena perang bahari dia boleh maju sampai ke tempat ya ada perbatasannya. Jadi sampai petang mundur pulang. Tapi dang sana Husain ini tangan sudah pagetan, sudah itu muntung badarahan sampai para tindak tajungkah Sidin. Sayyidina Husain langsung melihat di Sayyidina Husain mah dahsan aku kenapa ikam tangan sampai pakai nang ini. Ujar beliau, aku kada tahan melihat amun anak kamanak ulun sampai 3 hari kada masuk banyu, yaitu cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada ketika itu karena banyaknya panah jual masuk ke beliau, akhirnya apa? Akhirnya pada ketika itu kada sampat banyu tak balik di situ juga
Nah pada ketika tabalik lalu ujar Sayyidina Husain, aku lan ikam napa ada permintaan. Jadi waktu itu ujar bangsa Sinang Tiri, ya Sayyidi ya kah, ulun ini darah kamu banyakkan di muha sampai menutupi mata ulun. Ulun kada kau menyopi karena beliau di tangan ini paket dah. Ulun nak minta supaya mata ulun disapui darah agar yang terakhir ulun lihat adalah wajah pian haidang sanaku Sayyidina Husain. Lalu waktu itu Sayyidina Husain bocok juga, ya adingku dan sanaku, satu juga permintaanku sebelum kamu meninggal, jangan lagi aku dihiau sebagai ya Sayyidi, kita pada sanaknya. Lalu pada ketika itu dihapuslah oleh Sayyidina Husain matanya dan sanak beliau, ketika sudah dihapus meninggal dunia. Datang pulang dan sanak beliau, karena dan sanak diri beberapa orang. Ringkasnya ulun akan menghadapi itu pelama ambilkan banyu karena di kimah bibiyam beratan karena minumnya beratan entah beberapa hari sudah. Akhirnya berangkat lagi saya pun dihadang orang itu, kawan mengalahkan orang 20 orang matian, tapi akhirnya pun mati. Akhirnya datang pulang ke berikutnya yang saat lagi beliau ya Husain kirim ulun mengambilkan banyu karena kasihan banget anak pian nangis sekali sampean. Nah ketika itu berangkat mengambil banyu sampai kaum bawa, tapi di kapung mulai belakang. Akhirnya dipanah mulai belakang, mati lagi nama bawa banyu tadi. Akhirnya banyu itu di hadapan sudah. Jadi ujar bubuhan nang beberapa orang mengapung tadi, dah boleh meminum banyu itu. Disitulah berucap Sayyidina Husain, izinkanlah anak ulun nang kada berdosa, nang umur 6 bulan ini anak menyusuk, kada isi susu lagi, banyu pun kada isi, ilatnya tuh kada kali menariknya kehausan luar biasa. Nampak? Dipanah orang sampai tumbus kepalanya, cucu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ketika itu Sayyidina Husain langsung diubrak-abrik kurang seluruh nang dikimah matian beratan. Hanya ada tertinggal beberapa orang lagi. Akhirnya Sayyidina Husain maju. Sayyidina Husain kapilah bubuhan Yazid takutan juga karena tahu beratan ini Islam beratan nang dihadapi ini cucu Nabi Muhammad. Jadi uji Ibnu Ziyad bikin 3 barisan. Barisan yang pertama bubuhan pedang, barisan yang kedua tukang tawak batu, barisan yang ketiga buhan panah. Ketika itu Sayyidina Husain dikam tahu beratan siapa aku, tahu juga beratan. Pian adalah cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang Sayyidina Husain hari ini nama bunuh aku, jangan harap nanti kamu dapat sahabat kaiku. Mundur beratan. Jadi uji Ibnu Ziyad panah, di mana beratan? Tahu deh pada pancangan apa? Pada pacangan mati saudara akan langsung beratan. Ujar Sayyidina Ibnu Ziyad bunuh kedua ini. Ada beberapa orang langsung menuju Sayyidina Husain. Ya Sayyidina Husain ulun bersetapian. Patuh memberontak ada di 4 bulan ini kami merasa bersalah. Izinkanlah kami menebus kesalahan kami. Maju beberapa orang langsung di tempat jadi mati orang. Ketiga Sayyidina Husain lagi. Nah ketika itulah ujar dalam kitab Usasul Anbiya, Sayyidina Husain itu dipanah dengan di belakang seperti jumlah binatang landak. Jadi belakang sini itu lawan mukanya berbulu kayak bulan. Kebanyakan panah namanya menyerang beliau. Tapi beliau kada meninggal abah sih, ibarat abah. Ujar Sayyidina Ibnu Ziyad dan juga Umar Ibnu Sa'ad Ibnu Waqqas. Nauzubillah min dzalik, penduduk ahli neraka. Ketika itu nampak turun Ibnu Ziyad, siapa yang akan memenggal bulu itu dapat hadiah besar dari Yazid. Diperintahkan Ibnu Ziyad si anu turun pada kuda langsung minta ampun ulun kada kawa membunuh cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Waktu itu ada satu ulun kada ngarannya ujar nang si Ibnu Ziyad, ayo turun kamu turun. Langsung menduduki dadanya Sayyidina Husain. Ujar Husain, kamu siapa? Aku si anu. Kamu kenal aku? Kenal benar. Siapa aku nih? Pian adalah cucu Nabi Muhammad, anaknya Siti Fatimah, anaknya ke Ali Karamallahu wajah. Karena apa? Anak membunuh pian. Sadarkah kamu aku apa akibatnya? Ulun dapat banyak dari Yazid. Pian bila membunuh ulun, jangan harap hari kiamat bisa masuk surga lagi, apalagi bisa mendapat syafaat khair pada mungkin lagi. Akhirnya diungkai pedang, disumbali tapi kada awak. Kenapa yang kada awak? Nabi itu menciumi bulu bagian muka. Karena Nabi Isa kan di Nabi itu di Jibril, anak cucumu ini akan dipenggal. Lalu Nabi menciumi bulu sidin. Ketika ada mau dipenggallah mulai belakang, akhir pun putus daripada bulunya Sayyidina Husain.
Jadi luar biasa. Artinya surga itu digapai bukan dengan mudah. Mereka berjuang habis-habisan untuk mempertahankan agama Islam yang mulia ini hanya sampai kepada kita bertahan. Mudah-mudahan dengan menyebut kisah ini kita bisa mengambil hikmah bagaimana Rasulullah dan anak beliau, cucu-cucu beliau berjuang habis-habisan untuk agar kita bertahan nanti bisa masuk surga bersama beliau. Kita di akhir zaman ini sudah kadang berjuang seperti mereka-mereka bertahan. Yang penting di hati kita ada cinta kepada mereka. Karena janabi anta ma'aman ahbabta, engkau janabi karena bersama orang yang engkau cintai, walaupun gewen kita kada sama bubuhan mereka, kada seperti Rasulullah, kada seperti cucu beliau, tapi yang penting ada cinta rasa kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ini aja bisa disampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.